Nilai sendiri Pak seperti apa? Misalnya ini ada pengamat yang mengatakan bahwa diperlukan pengujian sistem dan penetration test yang berkala untuk setiap seluruh sistem lembaga di pemerintahan. Seperti apa Anda memandang usulan atau saran dari seorang pengamat cyber ini? Ya, saya kira penetration testing ataupun apapun bentuknya dalam rangka pengujian, apakah itu dalam format black box ataupun white box, artinya dilakukan secara internal ataupun melalui eksternal, ya. Tetapi memang harus ada sebuah payung hukum bagaimana menata kelolanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap stakeholder diberikan keyakinan, ya. Jadi setiap pentester itu juga trusted, memberikan layanannya untuk melakukan pengujian terhadap sistem, dan ini memang harus comply. Dan di Badan Siber dan Sandi Negara sebenarnya juga sudah mengupayakan hal ini dalam peta okupasi keamanan siber. Itu sudah jelas terlihat bagaimana kemudian seorang pentester juga harus comply terhadap aturan-aturan, dan ini memang masih dalam proses pembahasan bagaimana peran publik atau peran swasta yang harus terlibat, karena kan kita di pemerintah itu masih mempunyai keterbatasan sumber daya manusia. Jadi tentunya di luar itu, di swasta ataupun di profesional punya sumber daya manusia yang luar biasa untuk melakukan pentester, tapi harus ada jaminan bahwa mereka itu adalah trusted, begitu. Jadi harus ada payung hukum yang kuat yang harus menjadi pedoman dalam salah satu upaya untuk melakukan pengujian ini, Mbak. Begitu, Mbak. Sekali lagi payung hukum ini yang belum ada dan masih dinantikan ya Betul, Pak kita Sulistyo. masih sangat tertinggal dibanding negara lain. Jadi setiap negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk bagaimana mengatur ruang sibernya, mengatur ruang digitalnya. Karena ruang siber atau ruang digital ini kan merupakan ruang hidup, di mana saat pandemi sekarang semua aktivitas kerja, aktivitas belajar itu sangat bergantung kepada infrastruktur digital, infrastruktur siber ini. Begitu, Mbak. Ya, kita selain keterbatasan SDM tadi Anda katakan, Pak, ada keterbatasan apa lagi dalam upaya untuk penguatan sistem keamanan cyber di Indonesia, terutamanya di lembaga-lembaga pemerintah? Ya, saya melihatnya juga yang kedua, itu yang pertama SDM, yang kedua permasalahan anggaran, ya. Ya, kita memang di dalam pandemi COVID-19 ini, bahwa memang fokus pemerintah adalah bagaimana kemudian bisa lepas dari pandemi ini, karena memang pandemi ini sangat kemudian mengganggu perekonomian kita, sehingga anggaran-anggaran yang ada di pemerintah kemudian difokuskan untuk itu. Tetapi dampak lainnya adalah upaya-upaya untuk menguatkan keamanan siber dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini juga sedikit terkendala dalam hal ini, sehingga perlu jadi perhatian khusus tentang bagaimana kemudian menyiapkan anggaran yang cukup memadai untuk tidak hanya membeli teknologi, tetapi juga untuk membangun teknologi yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan siber. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.